selamatkanku. Di FLC 2016 kayak yang di Pullman tuh aku udah join Passion. Senangnya di Passion tuh dengar cerita dari teman-teman gitu. Ternyata juga kita banyak dari perantau gitu, sendiri di Jakarta gitu. Terus ngedengar kisah teman-teman yang kayaknya kan aku ngerasa tuh paling susah sendiri gitu, paling enggak loh teman-teman juga ngalami hal yang sama gitu, cuma mungkin proses kehidupan kita aja yang berbeda gitu, caranya berbeda, tapi ya kamu nggak sendiri gitu. Pengalaman mereka yang aku belum sampai di situ sebenarnya, jadi guru gitu. Oh, kalau mengalami ini berarti aku harus begini nih gitu. Dari aku yang orang yang tertutup gitu, kayak sendiri aja lebih nyaman gitu kan, mulai terbuka gitu, mulai mau keluar dari zona nyaman juga sih. Jadi coba berinteraksi dengan orang-orang gitu. Ada hal-hal yang makin mengenal prosesnya Tuhan gitu loh, waktunya Tuhan tuh punya rencana, punya waktu yang lebih tahu kita gitu. Jadi aku kayak yang sekarang udahlah, memang belum waktunya kali, mungkin kapasitasnya belum sampai di situ gitu. Udah mulai ganti dengan bersyukur lah daripada mengeluh gitu. Passion juga kan kita ada baca Alkitab gitu, Amsal, dan ada Alkitab, baca Alkitab selalu diingetin sih sama Ko Hadi gitu di WA. Nah hari ini ayatnya ini pernah bolong sih kalau ada waktu dikejar gitu. Waktu tuh sempat punya hubungan yang toksik banget gitu menurut aku gitu, dan ya mungkin teman-teman Passion tuh akan bosan, tapi aku percaya gitu teman-teman Passion tuh nggak yang apa sih dia ceritanya ini lagi. Nah aku yakin mereka yang juga bantu doa, bantu support, dan yang aku sangat terbantu tuh mereka sampai kirim link gitu untuk coba deh kamu dengerin nih khotbah ini tentang relationship, tentang hubungan, coba deh gitu baca ini gitu. Jadi kayak iya ini sudut pandangku tuh beda. Kadang-kadang ada sesuatu yang nggak bisa kita ceritain sama keluarga, tapi di Passion kita bisa cerita gitu, dan kita didoakan. Untuk teman-teman yang belum join Passion, kalau misalkan kita bilang nggak ada waktu nih, sibuk gitu, pasti kita semua punya lah waktu gitu, cuma mau apa enggak gitu. Tapi coba deh gitu, kalian akan punya teman selain keluarga ya, untuk yang berbagi cerita, saling mendoakan, itu apa ya, melepaskan satu beban gitu, kelegaan yang luar biasa. Welcome home, happy Sunday bagi kita semua. Selamat datang di Forward Living Church online service. Bagi Anda yang mungkin baru pertama kali gabung bersama dengan kami, warm welcome. Dan gereja berdoa Anda dapat menikmati bahkan diberkati melalui online service ini. Sepanjang bulan ini kita diberkati dengan satu tema yang luar biasa, yaitu community atau komunitas. Kita percaya kita semua berada di komunitas bukan hanya agar dapat ditolong, tetapi juga untuk menjadi penolong bagi sesama kita. Kita percaya kita semua akan diberkati dengan tema ini sepanjang bulan ini. So jemaat Tuhan, pastikan Anda tidak miss setiap online service kami.
Tiba saatnya kita akan dibantu oleh Praise and Worship Team. Saya mengundang dimanapun Anda berada saat ini, pastikan Anda mengambil posisi yang terbaik. Kita sungguh-sungguh memuji dan menyembah nama Tuhan, karena kita percaya Tuhan disenangkan dalam setiap pujian kita. Enjoy the rest of the service and God bless you. Shalom jemaat FLC, mari dimanapun semua kita berada, kita siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab harapan kita hanya dari Tuhan kita Yesus yang hidup. Haleluya. Sungguh Kau pengharapan kami Tuhan, perisai perlindungan dalam hidup kami. Kekuatanku, perisai di jiwaku, kota benteng keselamatan hidupku. Badai pun reda, tunduk dalam kuasa-Mu. Tak ada yang melebihi kekuatan-Mu, tak ada yang melebihi kemuliaan. Mari dengan iman kita katakan, badai pun reda, tunduk dalam kuasa-Mu. Tak ada yang melebihi kekuatan-Mu, tak ada yang melebihi kemuliaan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, bertahta di hidupku. Oh, iman kami percaya Tuhan, ku pegang janji-Mu dalam kesetiaan-Mu. Sungguh Kau sumber kuat kami, sumber kuatku. Mari semua dengan iman katakan, ku tetap percaya, ku tetap percaya, kuasa-Mu nyata bagi. Amin. Ku tetap melihat mujizat terjadi di hidupku. Ku tetap percaya, kuasa-Mu nyata bagiku. Kami tetap melihat mujizat-Mu Tuhan, mujizat terjadi di hidupku. Kau Allah yang kudus, bertahta di hidupku. Oh, imanku percaya, ku pegang janji-Mu dalam kesetiaan-Mu. Oh, Kau sumber kuatku, Kau Allah yang kudus, bertahta di hidupku. Iman kami percaya Tuhan, imanku percaya, sungguh Kau sumber, haleluya,
Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia akan janji-janji-Mu ya Tuhan. Engkau juga yang memberikan keselamatan itu utuh dan sejati buat kami Tuhan. Inilah hidup kami ya Allah. Kami mau persembahkan di hadapan-Mu saat ini. Mari saudara, saya ajak saudara untuk sama-sama menyiapkan diri, bawa persembahan syukur-Mu buat Tuhan. Kami suka hadirat-Mu
kami percaya Kau beserta kami Yesus. Tak sekalipun Kau tinggalkan, tak sekalipun Kau biarkan Tuhan. Sebab Tuhan Kau ada berjalan di depan kami Yesus. Kami bawa seluruh keluarga kami Tuhan, kami bawa seluruh gereja kami Tuhan, kami bawa seluruh orang-orang terkasih Yesus di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang
Terima kasih bagi setiap jemaat Tuhan yang baru saja sudah dengan sungguh-sungguh memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita percaya Tuhan disenangkan dan ditinggikan dalam setiap pujian penyembahan kita. Tiba saatnya kita sebagai satu keluarga, kita ingin mensupport pokok-pokok doa yang sudah kita terima sepanjang minggu ini. Kita percaya dalam kesepakatan hal-hal besar pasti terjadi. Saya mengundang kita semua untuk mengangkat tangan kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih buat setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin mensatukan hati kami sebagai satu keluarga Tuhan, mensupport setiap poin, setiap pokok doa yang kami terima sepanjang minggu ini. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami yang saat ini sedang sakit di ujung jari tangan kiri, sakit kanker paru-paru, sedang COVID serta pemulihan pasca COVID. Kami berdoa Tuhan, kami tahu dan kami percaya Engkau tabib di atas segala tabib. Dengan bilur-bilur darah-Mu Tuhan, kesembuhan, pemulihan pasti terjadi bagi setiap keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi keluarga kami yang sedang dalam pengajuan KPR agar disetujui. Kami berdoa kiranya Tuhan kebijaksanaan, penyertaan daripada-Mu Tuhan untuk setiap aplikasi yang sedang dilakukan ataupun sedang diisi Tuhan. Kami berdoa hasil yang terbaik diterima oleh keluarga kami. Kami juga berdoa bagi yang sedang dalam persiapan pernikahan. Kiranya Tuhan berkat daripada-Mu tercurah, tersedia bagi keluarga kami ini Tuhan, sehingga setiap persiapan yang dilakukan, setiap pelunasan, setiap pembayaran Engkau sertai. Dan kami percaya Tuhan, pernikahan ini akan menyukakan Engkau dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan yang sedang dalam pekerjaan, mencari pekerjaan baru ataupun sedang bekerja dan dilancarkan. Kiranya hikmat daripada-Mu, kreativitas daripada-Mu Tuhan, bahkan roh kesabaran dalam menunggu panggilan ada bagi setiap keluarga kami Tuhan, dan pekerjaan yang terbaik dapat didapatkan, bahkan yang sudah bekerja pekerjaannya dapat dilancarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kehidupan seluruh jemaat, baik dalam pribadi, keluarga, ataupun usaha. Kiranya Tuhan, apapun musim kehidupan kami saat ini Tuhan, kiranya kami terus percaya, kami terus kuat melangkah, dan kami tahu Tuhan, sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun kerinduan kami Tuhan, kami juga percaya Engkau Alfa dan Omega. Engkau sudah ada di depan kami dan Engkau mempersiapkan yang terbaik bagi setiap kami. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia Tuhan, di tengah third wave COVID ini Tuhan. Kami berdoa kiranya bagi setiap orang-orang yang mengambil keputusan, setiap pemimpin Tuhan, setiap kebijakan yang dilakukan Tuhan dapat dijalankan dengan baik, dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia, keluar lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, dan kami gak pernah bosan-bosan untuk terus percaya yang terbaik akan terjadi bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Thank you jemaat Tuhan. Dan sepanjang minggu ini kami menerima press report bahwa keluarga kami telah sembuh dari COVID. Puji nama Tuhan. Dan terus sebagai satu keluarga kami mengundang bagi jemaat Tuhan yang pokok-pokok doanya sudah terjawab. Yuk kirimkan bersama dengan kami dan kita akan merayakan sama-sama press report sebagai satu keluarga. Saya juga terus menghimbau, mengingatkan jemaat untuk terus berdoa bagi gereja kita, Gereja Forward Living Church, bagi pemerintah, bagi bangsa Indonesia. Karena kita percaya sebagai satu komunitas, kita saling mendoakan dan kita saling mensupport sesama kita. Pada kesempatan ini, seperti yang sudah disampaikan minggu lalu, bahwa Gereja Forward Living Church akan kembali melakukan online service saja di setiap hari Minggu hingga pemberitahuan selanjutnya. Nggak usah khawatir bagi jemaat Tuhan yang ingin terus terhubung. Anda dapat terhubung melalui Forward Living Church YouTube channel ataupun melalui platform media gereja kita. Di kesempatan ini saya juga ingin mengundang setiap jemaat Tuhan untuk tergabung di Plant
kelas. Gereja sudah menyiapkan dengan sangat baik, sangat detail kelas ini, dan dapat kita pastikan jemaat Tuhan akan diberkati melalui kelas ini. Kelas akan dimulai pada tanggal 14 Februari sampai dengan 25 Februari. Diadakan setiap hari Senin dan Jumat pukul 7.30 malam via Zoom. Jemaat Tuhan yang interested, mungkin baru ingin bertanya-tanya ataupun sudah yakin untuk mendaftar, Anda dapat melakukan pendaftaran di Linktree yang dapat ditemukan di Forward Living Church Instagram page. Saya mengundang setiap jemaat Tuhan untuk tergabung di kelas ini. Tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita tidak ada di tempat yang sama saat ini, tapi saya mengencourage, saya mengundang, bahkan saya men-challenge setiap jemaat Tuhan untuk dapat terus aktif selama sermon disampaikan. Anda dapat berkontribusi di kolom chat, Anda dapat menyerukan yes, amin, setuju, Tuhan baik, atau apapun itu sebagai ekspresi Anda dalam sermon kita. Enjoy the sermon and God bless you. Shalom, puji Tuhan, senang sekali pada hari ini saya bisa menyapa setiap saudara, keluarga FLC yang saya kasihi dalam kasih Kristus Yesus Kristus melalui ibadah online hari ini. Well, kita ini sudah ada di minggu kedua bulan Februari tahun 2022. Tepatnya hari ini, hari Minggu 13 Februari. Dan saya percaya kita masih ada di musim yang mungkin tidak menyenangkan. Dan apapun musim yang sedang saudara alami hari ini, ya, kita mungkin ada di gelombang ketiga dari COVID-19. Mungkin juga ada sanak saudara yang terpapar hari ini. Tapi satu hal yang perlu kita aminkan, kita percaya bahwa kita punya Allah yang perkasa, Allah yang besar, Allah yang hidup. Dan kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Bahkan kesetiaannya yang besar memberikan kita selalu pengharapan akan masa depan yang penuh dengan kemenangan. So, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara, karena hanya Dialah kekuatan, hanya Dialah benteng pertahanan kita semua. Haleluya. Baik saudara, masih dengan tema community atau komunitas untuk sepanjang bulan ini. Ya, saya ingin mengajak saudara untuk menyadari bahwa penting untuk berada di dalam komunitas. Karena kita memang makhluk atau manusia yang nggak bisa berdiri sendiri. Makanya kita perlu komunitas. Tapi khusus hari ini saya ingin mengajak saudara untuk menyadari ada begitu banyak komunitas yang bisa kita ikuti. Ya, saya percaya di grup WA saudara ada begitu banyak grup yang saudara ikuti. Tapi pertanyaannya, apakah saudara bertumbuh di dalam Tuhan melalui komunitas-komunitas yang begitu banyak hari-hari ini? Oleh sebab itu, saya ingin mengajak saudara untuk menyadari bahwa pentingnya khususnya kita ada dalam satu komunitas rohani. Karena di situ kita bisa bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Di situ kita bisa membentuk karakter dari Kristus itu sendiri. Bahkan hidup kita akan menjadi dewasa secara rohani. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi dalam perenungan firman pada hari ini, mari kita persiapkan hati, kita persiapkan pikiran kita, kita minta Roh Kudus yang memimpin segala sesuatunya. Biarlah apa yang akan saya sharingkan pada hari ini hanya tujuan untuk membesarkan nama Tuhan dan terus Dia dipermuliakan melalui setiap kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Kau berikan, yang Kau jadikan buat kami. God, thank you. Terima kasih untuk kebaikan-Mu
dalam kehidupan kami. Meskipun kami nggak tahu, bahkan kami nggak selalu mengerti apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Tetapi kami tahu satu hal, bahwa Tuhan selalu berada di pihak kami. Dan tidak pernah Engkau meninggalkan kami sedetik pun. Engkaulah Immanuel, Engkaulah Tuhan yang selalu akan menyertai kehidupan kami. Bahkan terus ada beserta dengan kami. Saat ini kami ingin membuka hati untuk siap menerima kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu atas hamba-Mu, bahkan urapan-Mu juga atas setiap anak-anak-Mu yang hadir di online service hari ini. Biarlah apa yang mereka dengar Tuhan bukan sekedar informasi, tapi biarlah menjadi sebuah pewahyuan yang sanggup merubah arah hidup kami. Transformasi boleh terjadi. Hidup kami menjadi serupa dengan Engkau. Bahkan boleh berbuah banyak untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara, saya percaya bicara mengenai komunitas, bahkan saya mau katakan menjadi bagian dari komunitas, rasanya bukan menjadi hal yang asing lagi bagi kehidupan kita saat ini. Kita boleh lihat ya kemajuan teknologi, ada juga kehadiran media sosial. Setiap kita bisa menjadi bagian dari suatu komunitas dan sangat mudah. Kita nggak repot-repot. Kita bisa membentuk, bahkan kita bisa bergabung dengan grup-grup yang ada di WhatsApp, ada di Facebook, ada di Instagram, dan begitu banyak platform yang serupa yang bisa kita ikuti. Paling tidak itu menyadarkan kita bahwa kita memang nggak bisa hidup sendiri. Kita memang perlu hidup tetap terhubung dengan orang lain. Satu hal di dalam Kejadian 2 ayat 18, ya, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang harus terhubung dengan yang lainnya. Di situ dikatakan bahwa lalu Tuhan berkata, tidak baik manusia hidup sendirian. Aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Well, saya percaya firman Tuhan tidak hanya berbicara mengenai pasangan hidup, tapi Tuhan mengingatkan betapa pentingnya saudara dan saya hidup di dalam sebuah komunitas. Dan tentunya kita perlu komunitas yang sehat, komunitas yang bisa membangun, komunitas yang bisa menjadikan kita segambar, serupa dengan Tuhan sendiri, Sang Pencipta. Oleh sebab itu, hidup ini memang harus terhubung dengan Tuhan, tetapi juga perlu terhubung dengan sesama manusia. Kita bisa melihat pada saat jemaat mulai terbentuk, bagaimana mereka antusias untuk berkumpul, antusias untuk bersekutu. Apa sih yang mereka bicarakan? Ada kuasa Roh Kudus, ada pemberitaan firman. Di dalam Kisah Para Rasul ayat 2. Kisah Para Rasul 2 maksud saya di ayat 41 sampai 47. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing.
Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita boleh melihat bagaimana jemaat mula-mula. Apa yang mereka lakukan? Mereka selalu menyediakan waktu. Untuk apa? Untuk bersekutu. Untuk apa? Untuk berkumpul. Untuk apa? Untuk memberikan kekuatan satu sama lain. Sehingga tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Semuanya sama. Dan ada firman Tuhan yang disampaikan. Ada firman Tuhan yang terus dibicarakan. Hal inilah yang membuat iman mereka terus bisa bertumbuh. Bahkan, saudara lihat, Tuhan yang menambahkan jumlah orang percaya dalam komunitas mereka. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Dimanapun kita sekarang berkomunitas, biarlah komunitas itu membangun satu dengan yang lain. Saudara, yang pasti ada begitu banyak hal positif yang dapat kita peroleh di dalam komunitas rohani. Paling tidak kita bisa saling mendukung di dalam doa. Kita bisa saling mendukung di dalam berbuat kebaikan. Bahkan di situ karakter Kristus akan dibentuk. Dan satu hal, saudara, kita bisa memiliki kesempatan untuk mengembangkan talenta dan karunia-karunia rohani. Pengkhotbah 4 ayat 12 mengatakan 2 orang yang berpergian bersama dapat menangkis serangan, tapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. 3 utas tali yang dijalin menjadi 1 sulit diputuskan. Saudara bayangkan 1 batang lidi gampang banget tuh kita patah-patahin. Tapi bagaimana jika kita diminta untuk mematahkan seikat sapu lidi? Itu gak mudah, bahkan sangat sulit untuk mematahkannya. Itulah kita disadarkan kembali bahwa pada hakikatnya manusia memang diciptakan Tuhan bukan sebagai individu-individu yang eksklusif, tapi sebagai makhluk sosial yang harus terhubung kembali lagi satu sama lain. Melalui komunitas rohani kita akan kuat. Melalui komunitas rohani kita bisa maju, kita bisa bertumbuh. Sangat penting untuk membangun hubungan dengan orang lain yang tentunya saling mendukung, saling mengingatkan, bahkan saling menegur. Supaya apa? Supaya kita nggak terperangkap oleh kelemahan-kelemahan kita sendiri. Kadang-kadang kita pikir kita bisa, tapi orang bisa menilai kita, apakah kita bisa apa enggak. Makanya kita butuh orang untuk melihat keberadaan kita. Dan kita perlu orang lain untuk bisa mendukung. Memang komunitas rohani bukanlah sekumpulan orang percaya yang sempurna, saudara. Dalam komunitas rohani ada begitu banyak orang yang mungkin unik-unik orang-orang ini. Tetapi satu hal yang saya sadari bahwa komunitas rohani paling tidak membawa saya kepada kemajuan rohani. Di dalam sebuah komunitas rohani kita mengalami pembentukan agar bertumbuh dewasa dalam iman. Perlu kita sadari, saudara, bahwa dunia yang kita hidupi bukanlah tempat yang mudah. Ya, kita bisa rasakan hari-hari ini. Kita bisa rasakan betapa sulitnya hari-hari yang akan kita hadapi. Bahkan firman Tuhan dengan jelas mengatakan ke depan gak akan lebih mudah. Ke depan akan mengalami kesukaran-kesukaran. Jadi cepat atau lambat, kekuatan kita akan habis. Kita akan mengalami kelelahan secara fisik, kelelahan jiwa, bahkan kelelahan secara rohani.
dan membuat saudara dan saya pada saat titik lemah itu terjadi menjadi rawan untuk menjadi target iblis. Karena ada titik-titik lemah itu kita izinkan. Maka di saat seperti itulah kita perlu menyadari bahwa ya kita butuh teman, butuh dukungan, butuh orang lain, terutama orang-orang yang seiman. Supaya kita bisa menjadi kuat, supaya kita diberikan kekuatan. Kalaupun sudah sempat jatuh, saudara, teman seiman akan memberikan kekuatan. Teman seiman akan memberi dukungan. Komunitas rohani di mana saudara berkumpul pasti akan memberikan kesegaran yang baru. Yang pasti kita akan sulit mengalami kemajuan atau pertumbuhan iman jika kita hanya seorang diri saja. Dan tentunya berbicara tentang komunitas rohani memang nggak bisa terlepas dari pribadi Kristus Yesus itu sendiri. Kadang-kadang ini kita abaikan. Kita pikir komunitas rohani itu buang-buang waktu. Cuman nggak ada value. Selama Tuhan Yesus ditinggikan, selama Tuhan Yesus diagungkan, selama kita bisa berbicara mengenai firman, selalu ada value yang bagus di situ dan pasti saudara akan bertumbuh. Memang sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, yang terjadi adalah rusaknya relasi manusia dengan Allah. Enggak stop di situ. Bahkan relasi manusia dengan sesamanya pun menjadi rusak. Kita bisa lihat dong, kenyataan yang kita hadapi hari-hari ini. Kita bisa ada negative thinking kepada orang lain. Kita bisa merendahkan orang lain, bahkan curiga kepada orang lain. Dan saudara, hal-hal ini bila terus kita izinkan terjadi, kita akan mencapai suatu konflik yang sia-sia. Efesus 2 ayat 19-20 mengatakan, sebab itu kalian bukan lagi termasuk orang asing atau orang luar. Di dalam satu komunitas rohani, kalian sama. Kalian sekarang adalah sama-sama warga umat Allah. Kalian adalah anggota-anggota keluarga Allah. Kalian pun dibangun di atas dasar yang diletakkan oleh rasul-rasul dan nabi-nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu terutama. Saudara, dengan demikian kita dapat melihat bahwa ketika kita dapat duduk berdampingan dengan sesama orang percaya dalam satu komunitas rohani, Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita bisa mengasihi, untuk kita bisa mengampuni. Bahkan kita akan bergairah untuk bisa dalam persekutuan itu. Dan satu hal bukan karena kita bisa, kita sanggup, tapi ada karya Kristus, ada anugerahnya, sehingga kita mampu mengampuni, kita mampu mengasihi. Efesus 2 ayat 14, tentunya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan sebab Kristus sendiri adalah pendamai kita. Ia mempersatukan orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi menjadi satu bangsa. Tembok pemisah antara mereka yakni permusuhan sudah dihancurkan oleh Kristus dengan mengorbankan dirinya sendiri. Saudara, hanya Kristuslah Sang Juru Selamat yang dapat membersihkan kita dari dosa. Dia yang bisa melepaskan kita dari segala jerat dan konsekuensi dosa. Termasuk dia bisa memulihkan relasi dengan sesama yang rusak. Makanya kita perlu ada di dalam komunitas rohani yang sehat. Ada di dalam dasar-dasar Kristus yang benar. Kita lihat dalam Ibrani 10 ayat 22 dan 25. Sebab itu marilah kita mendekati Allah dengan hati yang tulus dan iman yang teguh,
dengan hati yang sudah disucikan dari perasaan bersalah, dan dengan tubuh yang sudah dibersihkan dengan air yang murni. Hendaklah kita berpegang teguh pada harapan yang kita akui. Sebab Allah bisa dipercayai dan Ia akan menepati janjinya. Dan hendaklah kita saling memperhatikan supaya kita dapat saling memberi dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan hal-hal yang baik. Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih sering saling setia, menguatkan, sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Percaya atau tidak, Tuhan pasti datang. Waktunya kapan kita nggak tahu, tapi yang pasti Dia akan datang. Kita perlu dipersiapkan. Satu hal yang Paulus menggambarkan bahwa komunitas rohani adalah seperti suatu kerajaan dan keluarga Allah, yang dimana di dalamnya setiap anggota itu memiliki hak dan kewajiban yang sama tentunya. Apa aja sih? Ya, untuk bisa diterima dan untuk menerima, untuk dikasihi dan mengasihi, untuk diperhatikan dan memperhatikan, bahkan untuk diampuni dan mengampuni. Itulah sebabnya kita perlu berada di dalam satu komunitas rohani dan atau persekutuan yang baik. Sebuah komunitas rohani yang baik adalah di mana di situ ada kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, berjalan ke arah yang sama, mengalami pertumbuhan bersama-sama, dan berisi orang-orang yang saling peduli satu dengan yang lain dan tidak mementingkan diri sendiri, serta diarahkan kepada tujuan-tujuan yang positif, baik, dan pasti membangun. Ideal ya? Ideal sekali, saya percaya. Saling menasehati, memberi masukan, menegur jika perlu, dan saling mengulurkan tangan untuk membantu. Itu akan membuat kita semua bisa bertumbuh dengan baik dan dapat kembali bangkit dari keterpurukan. Dikala kita butuh, ada teman. Dikala teman butuh, ada kita. Dan ini bisa memampukan kita merasakan damai sejahtera yang Tuhan inginkan. 1 Tesalonika 2 ayat 8. Karena kasih sayang kami bersedia memberikan kepadamu bukan saja kabar baik yang dari Allah itu, tetapi hidup kami pun juga. Sebab kami sangat mengasihi kalian. Ada dua hal yang bisa kita pelajari dari surat Paulus kepada jemaatnya di Tesalonika. Sebagai wujud dari hidup yang mengasihi di tengah-tengah komunitas rohani. Yaitu kita berbagi kabar baik, berbagi firman Tuhan, dan juga kita berbagi kehidupan. Saudara, firman Tuhan harus menjadi dasar dalam komunitas rohani. Firman Tuhan harus menjadi pengikat. Firman Tuhan harus menjadi inti, bahkan nafas dari komunitas rohani itu. Berbagi hidup memiliki arti bukan saja berbagi materi, enggak. Tetapi justru juga berbagi pengalaman, perasaan terdalam dari pribadi masing-masing. Saudara, tidak selalu harus fokus membahas firman Tuhan. Juga bagaimana pengalaman-pengalaman hidup yang terkait dengan firman tersebut bisa kita bagikan. Apakah firman itu berdampak dalam kehidupan saudara, pada kehidupan kita masing-masing? Bisa ada keberhasilan, tapi juga enggak menutup kemungkinan ada kegagalan. Ada ketaatan, tapi juga tidak menutup kemungkinan ada juga ketidaktaatan. Inilah suka duka semua yang mau dibagikan sehingga menjadi kesaksian, bisa menjadi kekuatan di dalam komunitas rohani itu.
1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kalian adalah bangsa yang terpilih, imam-imam yang melayani raja, bangsa yang kudus, khusus untuk Allah, umat Allah sendiri. Allah memilih kalian dan memanggil kalian keluar dari kegelapan untuk masuk dalam terang yang gemilang, dengan maksud supaya kalian menyebarkan berita tentang perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Saudara, kehidupan kita sebagai di dalam komunitas rohani tentu tidak hanya berhenti pada maksud, ya memang kita dikuduskan, kita orang-orang yang dipilih, kita orang-orang yang sudah dipisahkan dari dunia kepada terang yang kekal. Tetapi nggak stop di situ, harus berlanjut bahwa kita diutus kembali ke dalam dunia ini untuk menjadi berkat, menjadi pembawa kabar sukacita, menjadi garam dan terang bagi dunia di sekeliling kita. Itulah realitasnya yang harus kita jadi di dalam Kristus tentunya. Saudara, kita telah dikuduskan oleh Allah dari dosa dan maut dan dipanggil oleh Allah untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Satu hal yang perlu menjadi kesadaran kita bahwa Allah tidak memanggil kita sekadar menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Ia memanggil kita untuk menjadi murid-muridnya yang menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Komunitas rohani merupakan satu wadah di mana saudara dan saya bisa berada, bisa menjadi alat kasih karunia Allah bagi saudara-saudara sekeliling. Maka kita bisa bertumbuh, kita bisa mengenal dan menikmati persekutuan dengan Allah dan sesama, sehingga pada akhirnya kita bisa berbuah. Saya mendorong saudara untuk ada di dalam satu komunitas rohani. Kita punya passion di gereja ini. Ya, kalau saudara masih belum bergabung, cari tahu. Cari yang terdekat. Hari-hari ini sih begitu mudah. Tadi saya bilang kan, kita bisa online nih. Kita masih berkomunitas di passion secara Zoom. Ambil bagian di dalam itu. Dan saya percaya ada begitu banyak yang akan saudara dapatkan. Saudara akan dikuatkan. Saudara akan bertumbuh. Dan karakter Kristus akan nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Kiranya Allah menolong kita untuk hidup di dalam komunitas rohani dan berdampak bagi sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu pada hari ini. Satu hal Tuhan yang kami bisa tangkap bahwa memang kami butuh orang lain untuk ada di sekitar kami. Kami butuh komunitas rohani itu Tuhan, untuk kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Hamba-Mu sangat terbatas, tapi biarlah setiap kebenaran firman-Mu ini terus yang tidak terbatas menyentuh setiap hati anak-anak-Mu yang saat ini hadir di dalam ibadah online ini. Tuhan campur tangan, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan, dan terus Roh-Mu yang terus berkuasa, berbicara pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa untuk kuasa-Mu, untuk rahmat-Mu, untuk setiap anugerah yang boleh kami terima pada hari ini. Biarlah terus nama-Mu ditinggikan, diagungkan. Kuasa-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus bisa bersukacita di dalam Engkau. Tetap mengucap syukur, bahkan tetap mengandalkan Engkau sebagai Allah yang hidup. Allah yang terus mau berkarya melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari saudara, kita segera menutup ibadah pada hari ini. Dan arahkan hati saudara, pikiran saudara. Angkat kedua tangan saudara dan terimalah damai sejahtera
yang melampaui segala akal pikiran melalui Allah Bapa yang Dia nyatakan melalui kasih-Nya di dalam Kristus Yesus. Dan penyertaan kuasa Roh Kudus yang memimpin, menyertai, berkuasa, beracara, menjadi penghibur, menjadi kekuatan saudara mulai daripada hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita terima berkat ini dengan bersama. Katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Imanku percaya, ku percaya.